Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kematian Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, umat Islam di Kufah membaiat putra beliau, yakni Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Orang pertama yang membaiat beliau adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ia berkata, "Ulurkan tanganmu wahai Hasan. Aku membaiatmu berdasarkan kitabullah dan sunnah nabinya, dan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau berbaiat." Sayyidina Hasan kemudian menjawab, "Berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya saja, karena itu telah melatar belakangi segala bentuk syarat." Hasan radhiyallahu anhu sengaja tidak ingin menyebutkan kata-kata perang kepada mereka yang tidak mau berbaiat, karena memang ia tidak berniat untuk perang sedari awal, bahkan sebelum ia dibaiat sebagai pemimpin kaum muslimin. Ketika ayah beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ingin membawa pasukan untuk menemui rombongan dari Sayyidah Aisyah, maka Sayyidina Hasan menasehati ayahnya tersebut untuk tidak pergi menemui mereka. Namun, Sayyidina Ali tetap ingin berangkat bersama pasukannya, di mana kemudian terjadilah perang yang dinamai Perang Jamal antara pasukan Sayyidah Aisyah dan pasukan Sayyidina Ali, dikarenakan ulah para penyusup yang tidak ingin ada perdamaian sesama muslim. Kemudian, Sayyidina Hasan menasehati ayahnya untuk kedua kali ketika Sayyidina Ali berniat untuk memerangi penduduk Syam yang tidak mau berbaiat. Sayyidina Hasan bin Ali berkata, "Ayah, jangan lakukan ini, karena hal ini mengakibatkan pertumpahan darah di tengah kaum muslimin dan membuat jurang perselisihan di antara mereka." Namun, Sayyidina Ali tetap pergi dan terjadilah perang Siffin antara pasukan Sayyidina Ali melawan pasukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Selain memang enggan berperang, bahkan sebelum beliau dibaiat, Sayyidina Hasan juga melihat para pendukungnya di Irak, sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya adalah orang-orang yang komitmennya tidak bisa dipegang. Bahkan sang ayah, Sayyidina Ali, sampai merasa jengkel luar biasa dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bisa diandalkan. Kenyataan-kenyataan yang sudah terpampang jelas tersebut membuat Sayyidina Hasan hanya ingin mewujudkan perdamaian di tengah-tengah kaum muslimin. Ia menginginkan persatuan serta mencegah pertumpahan darah sebagaimana peristiwa sebelumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Hasan tidak langsung berterus terang akan niat beliau untuk turun jabatan dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia menghindari adanya sifat gegabah dari para penduduk Irak jika mengetahui rencana baiknya tersebut. Sayyidina Hasan kemudian pura-pura menyetujui usulan untuk berperang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau kemudian sengaja menugaskan Qais bin Sa'ad bin Ubadah untuk memimpin 12.000 personel pasukan. Sementara itu, Sayyidina Hasan berjalan di belakang pasukan tersebut. Niat beliau melakukan hal itu adalah ingin membuktikan firasatnya terhadap mentalitas pasukan, terutama ketika mereka menghadapi masalah di kemudian hari. Benar saja, ketika sampai di wilayah Madain, seseorang telah memberi kabar bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah terbunuh. Kemudian muncullah sifat asli penduduk Irak, di mana mereka tidak teguh pendiriannya, serta mulai mengacaukan diri, bahkan menyerang tenda Sayyidina Hasan. Mereka menjarah barang-barang beliau, hingga memprovokasi untuk menculik Sayyidina Hasan dan membawanya kepada Muawiyah. Sahabat yang dirahmati Allah, Sayyidina Hasan kemudian mulai menjalin musyawarah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan demi terciptanya perdamaian dan mengakhiri huru-hara yang sudah berlangsung sangat lama. Muawiyah radhiyallahu anhu senang bukan main ketika Sayyidina Hasan ingin berunding. Bahkan ada riwayat yang mengabarkan bahwa Muawiyah
sampai menyerahkan kertas kosong yang dibubuhi stempel beliau. Yang dimaksud Muawiyah adalah Sayyidina Hasan bin Ali bebas mengajukan apapun syarat yang menjadi terciptanya perdamaian di antara pengikut mereka berdua. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu kemudian menyerahkan kepemimpinan beliau kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dan perbuatan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, "Putraku ini adalah seorang sayyid. Semoga Allah mendamaikan dua golongan besar umat Islam yang sedang bertikai melalui dirinya." Hasan radhiyallahu anhu ternyata sudah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemersatu umat, sehingganya tidak mengherankan bahwa beliau sejak awal mempunyai sikap tidak mau berperang, tidak mau berkuasa, sementara di atas kekuasaan itu ada darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Inilah bentuk ketakwaan, kecerdasan, dan sifat mengayomi rakyat yang luar biasa dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau juga tentu mendapatkan banyak celaan atas sikapnya tersebut. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa ia adalah pencoreng muka orang-orang mukmin dan penista bangsa Arab. Namun, beliau tidak menanggapi terlalu dalam mengenai celaan tersebut. Beliau berpegang teguh pada pendiriannya bahwa persatuan dan perdamaian umat lebih diutamakan daripada egoisme pribadi untuk meraih kekuasaan. Ia mengatakan kepada orang-orang Irak yang mencelanya dengan perkataan yang singkat, "Aku tidak suka membunuh kalian demi sebuah kekuasaan," ujar Sayyidina Hasan bin Ali pada suatu hari. Sahabat yang dirahmati Allah, Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian tiba di Kufah, di mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menyambut kedatangan beliau. Mereka berdua membaiat Muawiyah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin umat Islam, dan kemudian baiat itu diikuti oleh umat Islam yang lain. Peristiwa yang disebut dengan tahun persatuan itu terjadi pada tanggal 25 Rabiul Awal 41 Hijriah. Inilah peristiwa yang didambakan kaum muslimin untuk mengakhiri huru-hara sejak masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan adanya pemindahan kepemimpinan tersebut, maka resmilah berdiri dinasti Bani Umayyah yang kemudian berkuasa selama 92 tahun dan dijabat oleh 14 orang khalifah. Sahabat yang dirahmati Allah, sekian kisah mengenai kepemimpinan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran terbaik dari kisah singkat ini. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.